rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Bernarda Istiwardani atau sering juga disebut dengan panggilan Miss Nada. Saya berasal dari SMP Dharma Bangsa, tepatnya di Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan pembahasan salah satu program Kemendikbud, yaitu program AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Semoga video ini dapat bermanfaat dan selamat menikmati. Halo, selamat siang rekan-rekan guru dari sekolah Dharma Bangsa, khususnya SMP Departemen. Halo Miss Zuleha. Selamat siang Miss Zuleha. Halo Miss. Ya, ada juga Miss Catherine. Ya. Selamat siang. Selamat siang Miss. Ya, ada Mr. Agus. Halo Mr. Agus. Halo Miss, selamat siang. Sehat ya Mister? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, ada Mr. Ali juga. Gimana Mr. Ali, sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke, semangat pagi banget ya. Kita deh. Halo Miss Liza, gimana kabarnya? Baik Miss. Oke, ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk kita bersama mengetahui apa sih AKM itu, dan semoga di sini teman-teman juga nanti bisa ikut ya untuk program AKM dicoba dari SIM PKB-nya. Oke, di sini saya Miss Nada dari Bahasa Inggris. Saya ingin men-share screen ya tentang apa sih AKM itu. Oke, apakah sudah bisa terlihat di sini, Miss Catherine? Sudah terlihat Miss di screen Miss Catherine? Sudah. Sudah ya. Baik, di sini saya mencoba membuat PPT tentang apa itu AKM. Oke, di sini apabila kita telah mengikuti AKM dari SIM PKB, kita akan sampai kepada penimbasan. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk ikut bergabung dalam mengerjakan program AKM yang ada di SIM PKB, yaitu penimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Ya, di sini nama lengkap saya adalah Bernarda Istiwardani. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Dharma Bangsa Bandar Lampung untuk kelas 7, 8, dan 9. Kemudian pasti teman-teman bertanya dong, apa sih AKM itu? Gitu. Apa itu guru belajar? Seperti itu. Dan di sini saya ingin menerangkan sedikit saja, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jadi sebenarnya guru belajar itu adalah pengaktualisasian berbagai kompetensi yang kita miliki, mengevaluasi diri, dan bagaimana kita mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan guna mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Seperti itu. Kemudian apa ya tujuan dari guru belajar? Tujuan dari guru belajar itu yang pertama adalah meningkatkan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran jarak jauh. Kita juga tetap harus berdasarkan ya kurikulum yang telah disederhanakan. Seperti itu. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran jarak jauh. Karena seperti kita ketahui bahwa pada saat ini kita sedang ada dalam masa pandemi COVID-19 gitu. Yang ketiga adalah mengembangkan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh secara efektif. Karena seperti kita ketahui bahwa pembelajaran sekarang adalah digital learning. Oke, yang keempat adalah meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan asesmen pembelajaran jarak jauh yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Jadi selama sebelum COVID kita mengadakan asesmen atau penilaian kan secara tertulis gitu kan. Nah, kalau sekarang bagaimana kita memadukan antara keterampilan kita menggunakan teknologi untuk mendapatkan hasil asesmen atau penilaian dari peserta didik kita. Seperti itu. Kemudian pada seri guru belajar, apabila Bapak teman-teman sekalian, Bapak atau Ibu membuka SIM PKB itu ada 4. Nanti kita bisa melihat bersama-sama. Yang pertama itu adalah seri pendidikan keterampilan hidup. Yang kedua seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang ketiga seri pendidikan inklusif. Dan keempat seri masa pandemi COVID-19.
Oke, sekarang ini saya akan menjelaskan khusus untuk mengenai seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Oke, seperti kita ketahui bersama bahwa AKM atau asesmen kompetensi minimum adalah program pembelajaran yang dirancang atau dibuat ya untuk membantu guru atau kepala sekolah atau pengawas mulai dari tingkat SD, SMP, SMA atau SMK dan PKBM sederajat untuk memahami tujuan, kemudian konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional dan dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Itulah dasar apakah seri asesmen kompetensi minimum itu sendiri. Oke, kemudian di sini saya telah membuat beberapa tujuan dari seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang pertama, kita dapat memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, kemudian menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum, kemudian kita juga bagaimana menganalisis contoh asesmen numerasi. Kemudian kita juga belajar bagaimana untuk membaca dan menindaklanjuti laporan dari hasil asesmen AKM yang telah dilakukan di sekolah kita. Kemudian kita melakukan penimbasan dengan cara bagaimana? Dengan cara mengajak rekan guru untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Baik, kemudian siapa saja yang bisa mengikuti program guru belajar seri AKM? Oke, seperti telah saya jelaskan sebelumnya, siapa saja yang dapat mengikuti yaitu adalah guru dan kepala sekolah semua jenjang ya, rekan-rekan mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK, kemudian bisa juga pengawas dari semua jenjang juga SD, SMP, SMA, SMK, dan juga peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM sederajat SD, SMP, SMA, atau SMK, dan juga semua yang memiliki akun SIM PKB seperti itu. Kemudian mungkin di antara teman-teman ada yang belum tahu ya jadwalnya yang ada di SIM PKB. Oke, di sini seperti kita bisa lihat itu ada 11 angkatan ya, mulai dari angkatan pertama itu 4 sampai 8 Januari. Nah, di sini saya sudah mengikuti angkatan pertama yaitu 4 sampai 8 Januari 2021. Apabila teman-teman nanti belum ikut dalam kegiatan AKM ini, nanti bisa menyesuaikan. Kira-kira saya mau yang angkatan keberapa ya, disesuaikan dengan kemampuan rekan-rekan dalam mengelola waktu. Seperti itu. Oke. Gimana ya caranya untuk mengikuti guru belajar seri AKM, Miss? Oke, kita bisa melihat di sini ada tahapan mengikuti program AKM itu sendiri. Tahap pertama yaitu BIMTEK, itu ada tersedia waktu selama 5 hari, teman-teman. Jadi di situ ada pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, kemudian ada juga konsep asesmen kompetensi minimum, kemudian butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum. Nah, kemudian setelah rekan-rekan semua lulus pada tahap 1 atau BIMTEK ini, kemudian teman-teman akan melakukan pengimbasan. Pengimbasan itu bagaimana caranya? Caranya bisa dengan mengajak dan mendampingi guru lain, di sini ya rekan-rekan saya semua ya, di Satuan Pendidikan Peserta, di sini SMP Dharma Bangsa, untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Kemudian mendokumentasikan video pengimbasan dan mengunggah video tersebut pada channel video berbagi atau yang sering disebut dengan YouTube. Dengan bagaimana? Dengan memasukkan link URL video tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan piagam penghargaan atau mengunduh piagam penghargaan. Jadi mudah sekali sebenarnya teman-teman. Kita mengikuti tahap 1 BIMTEK selama 5 hari, itu pun waktunya tergantung dari kesiapan dari teman-teman semua. Kemudian yang kedua kita membuat video. Nah, di sini adalah bagaimana sih langkah awal kita untuk bisa mengikuti kegiatan AKM. Jadi di sini teman-teman bisa membuka Google ya, itu langsung klik dari SIM PKB atau paspor GTK Belajar Kemdikbud yang ada di sebelah kiri bawah. Kemudian nanti akan terdapat gambar program guru belajar, kemudian masuk. Di situ ada
user dan juga ada password yang harus rekan-rekan semua masukkan ya. Gitu. Kemudian langkah kedua, setelah teman-teman masuk pada portal ini, SIM Guru Belajar akan tampil seperti ini. Ada masa pandemi COVID-19, kemudian pendidikan keterampilan hidup, kemudian pendidikan inklusif, dan ada juga asesmen kompetensi minimum. Nah, inilah yang akan kita klik yang ada tanda panah berwarna merah. Seperti itu. Boleh nanti kita praktek apabila teman-teman memiliki waktu atau bersedia. Saya pikir juga ini adalah langkah yang bagus ya untuk teman-teman bisa langsung praktek. Kemudian langkah ketiga, nanti di sini di bawah ada kotak yang bertuliskan daftar. Setelah kita memilih AKM, nanti akan keluar daftar. Kita klik saja daftar itu. Seperti itu, mudah sekali. Dan kemudian nanti akan ada, nah ini kok informasi pendaftaran. Angkatan keberapa? Angkatan pertama, kedua, ketiga. Yang jelas nanti teman-teman memilih angkatan sesuai dengan masa berlaku ya, yang belum lewat. Teman-teman bisa kok disitu berpartisipasi. Nah, kemudian langkah terakhir nih teman-teman, setelah semua dilakukan, nanti kita klik saja ya. Gitu. Setelah menekan daftar akan muncul kotak persetujuan untuk mengikuti BIMTEK. Teman-teman klik saja ya di sini. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, di sini rekan-rekan mungkin ada yang ingin praktek. Prakteknya bukanya gimana, Miss? Buka dari SIM PKB. Ada. Atau Miss bisa ini saya. Iya, asesmen kompetensi minimum. Udah. Oke, di sini Miss Catherine angkatan ke-7 ya. Terima kasih atas kesediaan dari rekan-rekan semua untuk ikut bergabung dalam Zoom kita pada siang hari ini menjelaskan bagaimana dan apa sih dari kegiatan AKM tersebut. Semoga apa yang telah saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk perkembangan kita sebagai guru ke depannya. Terima kasih dan selamat siang.